Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 pemrograman web kelas E. Sini sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jack Yasir Malik Gumiwang dengan NPM 2008101204. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anita Puspita Sari, NPM 200810101015. Next. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah, NPM 20081101030. Dan perkenalkan dengan saya sendiri Noramina, NPM 200810110042. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu HTML dan CSS. Untuk yang pertama, di sini kami akan menjelaskan HTML. Secara HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika pada lembaga penelitian CERN yang ada di Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Hypertext merujuk pada teks yang memuat referensi link ke teks lain yang dapat diakses oleh viewer. HTML versi pertama dengan terdiri 18 tag HTML dirilis oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Penjelasan HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext sendiri adalah sebuah teks yang memiliki kemampuan menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya. Sedangkan Markup Language menjelaskan bahwa dokumen HTML disusun oleh tag-tag markup dan setiap tag memiliki perintah yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan tag pada HTML? Tag adalah suatu penanda untuk menandai elemen-elemen dalam suatu dokumen HTML yang berfungsi memberikan instruksi atau memberitahu kepada browser. Di dalam tag juga terdapat beberapa atribut. Bagaimana cara penggunaan tag pada HTML? Penggunaan tag itu berada di antara dua karakter, yaitu karakter seperti berikut. Secara umum, penggunaan tag pada HTML itu berpasangan dimulai dengan tag pembuka, lalu diberikan konten, dan diakhiri dengan tag penutup. Nah, untuk struktur dasar dari HTML sendiri ini sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tanda seru doc tipe HTML, HTML, head, title, dan tag penutup head, lalu body, dan tag penutup body, dan tag penutup HTML. Nah, untuk keterangan dari struktur dasar dari tag HTML ini, untuk yang pertama itu merupakan tag untuk menentukan tipe dokumen. Lalu yang kedua, HTML merupakan tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Lalu yang ketiga ada title, tag untuk memberi nama judul dari sebuah halaman. Lalu ada body, tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Tag basic yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada tag H1-H6, yaitu tag untuk membuat heading. Lalu yang kedua ada tag P, di mana tag ini untuk membuat paragraf. Lalu ada tag BR, tag untuk memasukkan satu baris. Lalu ada tag HR, tag untuk menambahkan garis horizontal. Lalu ada tag tanda seru, tanda strip, itu untuk tag untuk membuat komentar. Lalu di sini ada tag basic yang sering digunakan juga. Yang pertama ada tag B, tag untuk membuat tulisan menjadi lebih tebal. Tag I, tag untuk membuat tulisan menjadi miring. Tag U, tag untuk membuat tulisan diberi garis bawah. Tag strong, yaitu tag untuk memberi penekanan tulisan menjadi lebih tebal. Lalu ada tag M, tag untuk memberi penekanan tulisan menjadi lebih miring. Lalu ada struktur dalam tag, yaitu ada nama tag, lalu atributnya sama dengan nilai. Contoh di sini ada nama tagnya itu body, lalu kita beri atribut BG color dan nilainya sendiri itu warnanya light blue.
Nah, setiap tag ini bisa memiliki beberapa atribut. Selanjutnya, Baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu apa itu link dalam HTML. Link atau hyperlink merupakan sebuah elemen HTML yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah halaman web ke halaman web lainnya. Next. Struktur link dalam HTML sebagai berikut, yaitu ada start tag yang berisi a, href atau href, lalu lokasi link, terus teks, setelah itu end tag. Contohnya ada di bawah. Teks bebas diisi sesuai dengan link yang diketik dalam program. Next. Gambar dalam HTML. Gambar merupakan salah satu jenis objek dalam pembentukan halaman web berupa sebuah komponen yang digunakan untuk fitur tambahan pada tampilan halaman web menjadi lebih menarik. Next. Ada 4 macam format gambar dalam HTML. Yang pertama JPG atau JPEG, yang kedua GIF, yang ketiga PNG, yang keempat BMP. Next. JPG atau JPEG merupakan salah satu jenis file gambar dengan resolusi tinggi pada warnanya. Ukuran filenya relatif kecil dengan kualitas gambar mencapai 24 bit. Untuk kelemahannya yaitu apabila melakukan proses kompres file gambar terlalu banyak, hal itu mengakibatkan gambar menjadi kabur atau blur. Next. Yang kedua yaitu GIF. GIF merupakan salah satu jenis format yang berupa gambar bitmap, mampu menyimpan gambar dalam format 8 bit. Biasanya digunakan untuk menampilkan animasi 2 dimensi. Kelemahannya yaitu jenis warna yang ditampilkan terbatas, sehingga kurang bagus untuk dijadikan ekstensi gambar dari hasil fotografi kamera karena gambar yang dihasilkan memiliki ketajaman yang rendah. Next. Yang ketiga yaitu PNG. PNG merupakan salah satu jenis file gambar dari gabungan teknik JPEG dan GIF yang mampu menyimpan file dalam bit depth hingga 24 bit, sehingga jenis format ini dapat digunakan sebagai background dalam pembuatan halaman web. Kelemahannya yaitu kapasitas file gambar PNG lebih besar dibandingkan dengan file gambar JPEG atau JPG. Next. BMP. BMP merupakan salah satu jenis file gambar yang mudah untuk dibaca dan diedit dengan aplikasi berbasis Windows. Mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 24 bit. Kelemahannya yaitu tidak dapat menyimpan file dengan mode alpha channel. Next. Berikut adalah struktur gambar pada HTML, yaitu dengan menggunakan IMG, SRC, atau image search. Lalu kita menentukan lokasi filenya. Contoh yang pertama yaitu tidak menggunakan, bisa dibilang tidak menggunakan atau mengatur width sama height-nya. Untuk contoh yang kedua, itu sama seperti yang di atas, tapi bedanya itu kayak ada tambahan pengaturan width sama height. Dan peringatan untuk lokasi file harus disesuaikan dengan nama file dan formatnya. Next. From pada HTML. From merupakan sebuah interface GUI atau Graphical User Interface yang digunakan sebagai perantara interaksi pengguna dengan komputer. Interaksi yang dimaksud adalah berupa pengguna dapat memasukkan, menyimpan, dan menampilkan data ke server. Next. Ada 3 macam tag dasar membuat form sederhana, yaitu yang pertama tag from, yang kedua tag select, yang ketiga yaitu tag input. Next. Oke, yang pertama yaitu tag from. Tag from memiliki 2 atribut yang wajib dan harus disertakan saat membuat program, yaitu ada atribut action yang berfungsi untuk menentukan hasil input data pada from yang dikirim ke halaman web tertentu. Yang kedua yaitu atribut method yang berfungsi untuk menentukan teknik terkait proses pengiriman data. Next. Struktur tag from pada HTML. Contohnya yaitu start tag, lalu from action,
Lalu kita mengetik alamat servernya, setelah itu method, terus get atau post, lalu di bawahnya ada from field di sini. Setelah itu take. Peringatan untuk alamat server harus diisi sesuai dengan alamat server yang tertera atau yang sudah ada. Next. Yang kedua yaitu text select. Text select biasanya digunakan untuk membuat daftar-daftar item bentuk drop-down. Dalam menu ini, pengguna biasanya mengkombinasikannya dengan tag OPT group sebagai judul pada item yang dikategorikan pada web, dan tag option yang digunakan untuk mendefinisikan item yang terdapat pada halaman web. Next. Berikut adalah contoh program text select. Bisa dilihat di bawah. Oke, next. Yang ketiga yaitu tag input. Tag input merupakan sebuah elemen yang digunakan untuk memasukkan data yang akan disimpan atau dikirimkan ke server lain. Dapat diedit untuk diisi data tertentu, contohnya adalah data diri, alamat, email, dan lain-lain. Next. Struktur teks input pada HTML, yaitu contohnya sama seperti tadi, tag from. Yang pertama itu tag from, terus nama servernya, terus method get atau post start. Itu terus yang kedua label nama, terus input, terus tab text, name, username, terus yang bawahnya lagi label yang berisi email, terus input juga tab email, name-nya user email. Terus yang bawahnya lagi input, tab, submit, follow, kirim. Lalu setelah itu take from. Peringatan juga, untuk menghindari error, pastikan program yang dimasukkan itu sudah benar. Oke, next. Tabel pada HTML. Tabel merupakan salah satu metode untuk menyajikan informasi dalam halaman web yang terdiri dari baris, tr, dan kolom td. Next. Format utama tag pada tabel. Yang pertama, tabel, yang berfungsi untuk mendeskripsikan tabel tentunya. Yang kedua, tr, untuk mendeskripsikan baris dalam tabel. Yang ketiga, td, untuk mendeskripsikan kolom dalam tabel. Yang keempat, th, yaitu untuk membuat judul pada header dalam tabel. Next. Struktur tabel pada HTML. Bisa dilihat, yaitu ada tabel, tr, td. Bisa dilihat itu contohnya. Nah, peringatan untuk alamat server. Oh, maaf, itu salah. Peringatannya yaitu sama seperti tadi, sebelum kita membuat program, kita harus teliti terlebih dahulu untuk menghindari error. Next. Berikut adalah contoh menambahkan header pada tabel HTML. Seperti itu. Next. Closespan dan rowspan. Closespan merupakan atribut HTML yang berfungsi untuk menggabungkan kolom ke samping. Sedangkan rowspan merupakan atribut HTML yang berfungsi untuk menggabungkan baris ke bawah. Next. Berikut adalah contoh closespan dan rowspan pada tabel. Bisa dilihat. Oke, next. Baik, yang kedua yaitu penjelasan tentang CSS. Next. CSS adalah singkatan dari Cascading Style yang digunakan untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. Selain itu, CSS dipakai untuk mendesain halaman website. Next. Fungsi dari CSS yaitu yang pertama, mempercepat proses desain. Yang kedua, halaman lebih cepat dimuat. Yang ketiga, proses pemeliharaan mudah.
Yang keempat, style lebih beragam daripada HTML. Yang kelima, kompatibel dengan berbagai macam perangkat. Tiga macam penempatan CSS dalam kode HTML. Yang pertama yaitu ada eksternal, internal, dan inline. Inline CSS yaitu penempatan CSS berada langsung di dalam konten HTML. Penempatan ini hanya akan mempengaruhi satu bagian baris kode. Contoh penulisan A1, style, font size 30 pixel, dan colornya atau warna yaitu blue. Teks berita utama ini yaitu A1 buat headernya. Next. External CSS yaitu adalah penempatan yang menggunakan CSS, Elemen CSS. Cara ini lebih sederhana dan simpel daripada menambahkan baris kode di setiap elemen HTML. Untuk menggunakan penempatan ini harus menambahkan header untuk memanggil file CSS di dalam file HTML, yaitu seperti ini. Head itu digunakan untuk kepala, link, rel, style sheet, type, text, CSS. Ref digunakan untuk link memanggil file CSS-nya. Next. Empat istilah yang harus dipahami dalam CSS. Yang pertama ada selector. Selector adalah unsur yang ingin kamu ubah desainnya. Yang kedua ada property. Property merupakan aspek yang ingin kamu desain dari selector. Next. Yang ketiga ada value. Value adalah pesan properti yang menggambarkan nilai atau hasil akhir dari desain. Yang keempat, declaration. Declaration merupakan properti dari value yang telah berpasangan. Type declaration diawali dengan kurung perawal dan ditutup dengan titik koma. Next. Dari empat istilah dapat disimpulkan yaitu A1 selector dan color red yaitu buat deklarasi warna. Yang font size ini buat mendeklarasi ukuran size-nya. Next. Baik. Selanjutnya menuju ke materi kelas di dalam CSS. Next. Nah, penjelasan seputar kelas yaitu kelas dapat digunakan untuk membuat berbagai macam variasi bagi satu tag HTML. Sebagai contoh, bila kita ingin menggunakan 3 warna untuk heading 1, kita dapat mendefinisikan dalam 3 kelas file dalam file .css. Next. Nah, untuk contoh source code-nya ini tag HTML, tag head-nya, itu tag link rel, style sheet. Ini untuk menyambungkan CSS seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya tag end, di sini tag body. Heading 1 kelas sama dengan merah. Jadi headingnya ini berwarna merah. Terus heading 1 kelas sama dengan blue, headingnya berwarna biru. Selanjutnya heading 1 kelas sama dengan green, heading berwarna hijau. Nah, untuk seterusnya. Next. Nah, selanjutnya kelas selector. Kelas selector juga dapat digunakan untuk menentukan sekelompok elemen. Kelas selector juga dapat digunakan untuk berbagai macam elemen. Next. Nah, untuk penulisan kode CSS dari kelas selectornya yaitu dot tengah kurung kurawal text align titik 2 center. Terus P tengah kurung kurawal color red. Terus heading 1 dot kiri kurung kurawal colornya blue. Terus heading 1 dot tengah kurung kurawal colornya itu hitam. Next.
Nah, untuk pemakaian kode CSS-nya seperti ini. Jadi tag div class sama dengan tengah. Terus tag P, teks tengah akan berwarna merah. Terus heading 1, tag heading 1 tengah akan berwarna hitam. Selanjutnya, satu kelas sama dengan kiri, tag heading 1 kiri akan berwarna biru. Nah, maka hasilnya akan menjadi teks tengah akan berwarna merah, tag heading 1 tengah akan berwarna hitam, dan tag heading 1 kiri akan berwarna biru. Next. Selanjutnya itu ID selector. ID selector dapat digunakan untuk memformat sebuah elemen yang muncul satu kali dalam satu halaman web. Misalnya untuk memformat bagian menu atau sidebar. Next. Nah, untuk contoh penulisan ID selector seperti ini. Pagar, nama, strip ID, kurung kerawal, property, titik 2, value, titik koma. Nah, untuk menempelkan ID selector ke dalam tag HTML dengan cara seperti ini. Tag HTML, pagar, nama, strip ID, kurung kerawal, property, titik 2, value. Next. Nah, untuk pemakaian kode CSS-nya mirip seperti pada kelas selector sebenarnya. Yaitu div ID sama dengan nama, strip ID, tag P, teks tengah akan berwarna merah, terus tag heading 1 tengah akan berwarna hitam. Nah, catatannya perhatikan tanda pagar di setiap awal nama ID. Jika kita ingin menggunakan kelas selector di luar kode HTML, Anda menggunakan tag div ID sama dengan nama, strip ID, dan akhiran tag and div. Next. Nah, selanjutnya yaitu komentar. Nah, untuk komentar ini contohnya seperti ini. Heading 1, kurung kerawal, fontnya 20 pt atau 22 pt. Bold, titik koma, warnanya itu pagar 0FF00. Atau kita buat komentar di sini hijau untuk heading 1. Nah, keterangannya itu komentar dapat ditulis pada baris maupun spesifikasi style di antara tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Next. Nah, selanjutnya nesting. Contoh pagar top kurung kerawal background strip color titik 2 pagar triple C titik koma lamp. Terus pagar top heading 1 kurung kerawal color titik 2 pagar FF0 titik koma. Terus yang terakhir top P kurung kerawal color titik 2 red titik koma font strip white titik 2 body. Nah, keterangannya itu kode di atas berarti jika ada tanda tag heading 1 dan tag P pada sebuah blok dengan ID top, maka ketentuan dalam kode CSS di atas akan berlaku. Next. Jadi akan berlaku sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk penjelasan mengenai pseudo classes. Pseudo class digunakan untuk menambahkan efek spesial pada selector-selector tertentu. Nah, pada CSS, pseudo class bisa juga dikombinasikan dengan class. Tidak semua pseudo class kompatibel dengan setiap browser. Next. Nah, berikut ini adalah contoh selector dari pseudo class. Jadi dari 11 contoh. Yang pertama itu input titik 2 fokus. Ini fungsinya apa? Penjelasannya itu memiliki elemen input yang mendapatkan fokus. Yang kedua yaitu P.2 first strip letter. Itu memilih huruf pertama dari setiap elemen tag P. Yang ketiga itu P.2 first strip line. Memilih baris pertama dari setiap elemen tag P. Yang keempat yaitu P.2 first strip child. Memilih setiap elemen tag P yang merupakan anak pertama dari parent-nya. Next. Yang kelima yaitu E.2 link, itu artinya link yang belum dikunjungi. Yang keenam yaitu E.2 visited, yang artinya link sudah dikunjungi.
Yang ke-7 yaitu E.2 aktif, artinya link yang aktif. Yang ke-8 yaitu E.2 hover, artinya link yang dilewati pointer mouse atau cursor. Next. Yang ke-9 yaitu P.2 before, masukkan konten sebelum setiap elemen tag P. Yang ke-10 yaitu P.2 after, memasukkan konten setelah setiap elemen tag P. Nah, yang terakhir yaitu P.2 length dalam kurung it, itu memilih setiap elemen tag P dengan atribut length dengan nilai dimulai dengan string it. Next. Nah, baik, selanjutnya masuk ke materi layout dalam CSS. Next. Nah, penjelasan mengenai layout. Layout merupakan salah satu kegunaan dari CSS yang dimana merapikan layout web. Salah satu kegunaan dari CSS adalah merapikan layout website agar tampilan website lebih rapi. Nah, untuk merapikan layout, kita harus memahami beberapa istilah. Itu ada 3, margin, border, dan padding. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu padding. Nah, padding adalah jarak antara tulisan dengan border. Nah, untuk menentukan nilai propertinya dapat dilakukan dengan salah satu contoh sebagai berikut. Next. Nah, berikut contoh padding. Di sini tulis heading 3, kurung kurawal, padding atas, ukurannya 9 pixel, padding kanan, ukurannya 3 pixel, terus untuk padding bawah dan padding kiri itu blank atau tidak diukur. Nah, kode di atas mengartikan yang berarti menghasilkan padding yang dimana ada jarak 9 pixel dari tulisan border atas, terus 3 pixel dari tulisan border kanan. Next. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu border. Border adalah batas yang mengelilingi tulisan. Nah, untuk menentukan nilai propertinya dapat dilakukan dengan salah satu contoh sebagai berikut. Next. Nah, berikut ini contoh border. Di sini ditulis heading 3 kurung kurawal, lebar bordernya yaitu 9 pixel, terus style bordernya solid, dan warna bordernya itu biru. Nah, berikut adalah bagaimana cara penggunaan border dalam CSS. Next. Nah, baik, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu margin. Margin adalah jarak antara border dengan konten lain. Nah, untuk menentukan layer propertinya dapat dilakukan dengan salah satu contoh sebagai berikut. Next. Nah, berikut contoh margin. Di mana ini heading 3, kurung kurawal, margin atas ukurannya 8 pixel, margin kanan, bawah, dan kiri ini tidak diukurkan. Nah, keterangan yang membedakan antara margin dan padding adalah padding digunakan untuk mengendalikan ukuran box tanpa harus mengubah ukuran dari konten atau tulisan di dalam box tersebut. Sedangkan margin digunakan untuk mengendalikan jarak antara box. Next. Nah, berikut daftar pustakanya yaitu dari buku Pemrograman Web karangan Hidayatullah. Selanjutnya dari website yaitu website Petani Kode, terus HTML ID Codehouse, terus ada HTML Kodepolitan, HTML Gila Coding, terus buku Pemrograman Web karangan Novianto, terus website csshostinger.com, dan terakhir yaitu website cssniagahoster.com. Next. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, sekian video materi dari kelompok kami mengenai HTML dan CSS. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.